Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Di dalam perjalanan saat teduh kita hari ini, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 sampai 4 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Ayat ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja yang dibangun di atas pimpinan Roh Kudus dan kuasa firman Kristus. Siapakah gereja? Yang dimaksud adalah sekumpulan orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pola pekerjaan Roh Kudus dari jemaat mula-mula sampai saat ini tentu prinsip dasarnya tidak mengalami perubahan. Gereja yang sejati, yaitu jemaat milik Kristus, dibangun di atas ketundukan pimpinan Roh Kudus dan hidup para pemimpin rohani atau para pelayannya, hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam doa dan mengajarkan serta menghidupi firman Kristus itu bersama-sama umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendewasaan gereja atau jemaat perlu didukung pula oleh jemaat-jemaat yang ditunjuk sebagai para diaken atau saat ini para pengurus aktivis yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Penuh iman, penuh hikmat, dan takut akan Tuhan. Bahkan terkenal baik, yaitu yang berkarakter, bertumbuh serupa Kristus. Untuk memperhatikan pelayanan meja, yaitu pada saat itu ada yang disebut dengan pelayanan diakonia bagi janda-janda miskin. Saudara dikasih Tuhan, gereja mengerjakan pelayanan secara holistik sampai sekarang, yaitu apa? Kehidupan kerohanian dan urusan kesejahteraan para janda, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yang perlu dibantu, yang perlu diperhatikan. Jadi antara kebutuhan rohani dan juga kebutuhan tentang perut, kebutuhan tentang fisik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan perkembangan zaman termasuk saat ini kebutuhan di dalam hal administratif gereja. Nah, tujuannya tidak ada yang lain. Supaya apa? Injil atau firman Allah terus dapat diberitakan dan makin tersebar sehingga banyak jiwa dimenangkan. Apa yang menjadi refleksi untuk kita hidupi firman Tuhan hari ini? Perlu kita perhatikan, tidak mungkin pekerjaan Allah saat ini dapat dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan sendirian. Butuh rekan kerja untuk membangun gerejanya, termasuk gereja kita Elion. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya sebagai jemaat yang telah ditebusnya, supaya dapat bergandeng tangan, bekerja sama untuk mengembangkan semua karunia karena rohanianya dan siap melayani. Menolong para hamba Tuhan untuk apa? Supaya bisa fokus hidup bergaul dengan firman Allah, memberitakan, memberi makan rohani yaitu firman Allah bagi jemaat-jemaat dan hidup dalam doa bagi jemaat-jemaat Tuhan sehingga gereja dibangun dalam pengenalan dan pengajaran Kristus secara sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat dapat bersama-sama bertumbuh makin dewasa secara rohani, berkarakter serupa Kristus, dan tentunya banyak jiwa bertobat dan dimenangkan oleh pekerjaan Roh Kudus yang melibatkan seluruh komponen gereja, yaitu umat Tuhan, yaitu di dalamnya ada hamba Tuhan, majelis, pengurus, guru sekolah minggu, aktivis. Saat ini bersama-sama jemaat menjangkau banyak jiwa supaya banyak orang yang belum percaya boleh bertobat dan percaya kepada Kristus. Kita merindukan gereja menjadi dewasa dan Injil makin tersebar karena kuasa Roh Kudus yang memimpin gerejanya bergantung penuh dalam doa dan otoritas firman Allah yang ditaati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa,
hidupi kami untuk menjadi gereja yang bertumbuh, yang dewasa. Sehingga firman Allah menjadi fokus perhatian kehidupan doa para pelayan hamba-hamba Tuhan, para majelis, pengurus, para aktivis, bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, bergandeng tangan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum percaya dan bertobat. Amin.